Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Sampes, bah. Wadia balada barusekawan, alhamdulillah di malam ini saya bisa ketemu dengan sosok Awildan selaku formulator pakan ikan yang alhamdulillah beliau sebagai seorang dosen di Fakultas Teknik, bil khusus di Prodi Teknik Pangan ya, Ridwan ya. Betul, Pak. Ya, teknologi pangan. Teknologi pangan, dan kebetulan beliau juga berasal dari Cianjur. Saya sebagai warga Cianjur, alhamdulillah ketemu dengan formulator pakan ikan. Awildan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Abah sehat. Terima kasih. Kalau nggak salah udah melahirkan ya? Alhamdulillah, Bang, putra pertama. Namanya siapa? Namanya itu saya ngambil dari Skandinavia, Bang. Ya. Namanya itu Helga. Laki perempuan? Perempuan, Bang. Mudah-mudahan aja menjadi wanita solehah. Amin. Ya. Panjang umurnya. Amin. Paling tidak menjadi perempuan yang waladun solihin, waladun sabik. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wadia Balad, kita masuk ke tataran selanjutnya. Kita untuk membedah sekilas, kita coba ke Awildan sebagai formulator pakan ikan ini. Saya, Awildan, ingin bertanya seputar apa yang menjadi latar belakang dan tujuan Awildan mencoba membuat formulasi pakan ikan di Cianjur ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Abah, karena sudah mengundang. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi juga dengan Wadia Balad Abah Ruskawan di channel YouTube Abah Ruskawan. Kemudian perkenalkan, Bah, nama saya Wildan, salah satu staf di program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Jadi kaitan dengan latar belakang, Bah, ya, pembuatan pakan. Awalnya itu saya itu berangkatnya itu, Bah, dari masalah sebetulnya, Bah, adanya pakan ini. Berangkatnya itu dari masalah saya itu besar di Cikalong Kulon, Bah, ya, di Cianjur, di pinggir dekat Waduk Cirata berarti. Dekat Waduk Cirata, betul, Bah. Jadi ada nama kampung di situ, Bah, pinggiran Waduk Cirata, namanya Kampung Maleber. Maleber, ya. Betul. Nah, saya besar di situ sampai alhamdulillah saya sekarang sudah meniti karir di Universitas Pasundan. Namun ketika saya pulang ternyata daerah tempat besar saya masih ada masalah, Bah, di masyarakat. Salah satunya karena memang daerah saya pesisir Waduk Cirata, otomatis masyarakat itu banyaknya itu membudidayakan ikan. Petani ikan ya. Petani ikan, betul, Bah. Bahkan background keluarga sendiri pun berangkat saya dari petani ikan sebetulnya, Bah, keluarga saya itu, betul. Nah, ketika saya pulang, singkat cerita, ternyata masih banyak masalah yang dihadapi petani, khususnya para petani ikan, yaitu salah satunya kaitan dengan pakan ikan. Nah, selepas dari situ saya coba diskusi dengan beberapa kolega, Bah, ada guru saya, dosen saya juga di teknologi pangan. Jadi sebetulnya saya tim, Bah, ini tidak sendiri, betul. Saya berdiskusi dengan Pak Yusef, Pak Yusman, salah satu guru saya, dosen saya di teknologi pangan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat terobosan yaitu pakan ikan, Bah, seperti itu. Jadi kaitan dengan latar belakang, poinnya itu memang latar belakang dibuatnya pakan ikan ini lahir dari masalah yang dihadapi para petani ikan di Cirata, Bah. Seperti itu kurang lebih, Bah. Yang berikutnya, karena berdasarkan data yang pernah si Abah baca, bahwa Waduk Cirata ini termasuk pemasok 30% kebutuhan ikan di Jawa Barat, Bah, ya. Betul, Bah. Jadi kebutuhan ikan di Jawa Barat itu 30%-nya itu disuplai oleh Waduk Cirata. Betul, Bah. Itu. Dan informasi terakhir juga setelah saya coba berdiskusi tentang peran pakan di pertanian ikan, ternyata hampir di 70% biaya operasional itu pakan. Betul. Nah, ini yang menarik, Bah, kalau kita berbicara budidaya atau pembesaran ikan, ya.
Jadi ketika kita membeli benih atau katakan ingin membesarkan ikan, misalkan kita ingin membesarkan ikan dengan nominal ini misalnya mungkin Bah ya, misalnya itu nominal biaya produksi dari awal sampai panen itu 10 juta lah Bah, katakan taruh 10 juta. Nah itu 7 juta sampai 8 jutanya itu biaya pakan. Ya. Betul. Jadi secara tidak langsung petani ikan itu mengelola pakan sebetulnya Mbak. Jadi yang menang itu yang bisa mengelola pakan dengan baik seperti itu karena cost tertingginya memang dari pakan. Ya. Betul Mbak. Termasuk juga setelah saya coba berkomunikasi dengan Desperinda Kabupaten Cianjur juga berdiskusi dengan para petani ikan gitu ya. Jadi ternyata yang namanya pakan ikan tuh mayoritas bukan tidak ada produksi pakan ikan lokal gitu ya. Betul. Bahkan mayoritas petani tidak punya kompetensi membuat pakan. Betul, gitu ya. Awildan, kalau berbicara tentang metodologi, proses, formulasi pembuatan pakan ikan itu seperti bagaimana? Ya, jadi kaitan dengan metodologi yang saya gunakan atau cara proses proses pembuatan pakan ikan ini sebetulnya ini hampir sama dengan kita mau bikin pakan atau makanan untuk manusia sebetulnya ini. Jadi memang ada proses pemasakan di dalamnya jadi kita pemasakan ini memastikan bahwa semua bahan yang kita masukkan itu matang sebetulnya karena dengan bahan-bahan matang tentunya itu akan lebih mempermudah proses pencernaan di dalam tubuh ikan seperti itu. Jadi kurang lebih sebetulnya sama dengan untuk manusia. Betul. Nah, kalau berbicara tentang tadi hampir layak untuk konsumsi manusia. Sekarang kalau kaitannya dengan karena walau bagaimana juga berbicara tentang pakan ikan pasti ada faktor-faktor produksi yang harus dihimpun, diadakan. Kalau yang dipergunakan oleh Awildan kaitan dengan bahan-bahan baku untuk membuat produk ini di lingkungan Cianjur gimana? Nah, jadi ini yang menjadi unik dari pakan ikan ini sendiri khususnya kaitan dengan bahan baku. Jadi memang bahan baku yang kami gunakan ini adalah bahan baku lokal sebetulnya. Betul bahan baku lokal. Nah, jadi artinya bahan baku lokal karena kita hidup di Jawa Barat tataran Pasundan kita pun kerjasama dengan kabupaten yang memiliki potensi daerah yang kami Kabupaten Cianjur tidak punya Salah satunya itu adalah pesisir pantai yang memang ikan tangkapnya atau produksi tangkapnya tinggi yaitu dengan Kabupaten Karawang. Nah jadi kami mendatangkan bahan baku khususnya tepung ikan dari Kabupaten Karawang yang diproduksi oleh nelayan-nelayan di Kabupaten Karawang seperti itu. Kalau Cianjur belum punya bubuk pakan untuk tepung ikan itu. Nah sebelumnya itu saya sempat main ke daerah Cidaun, kemudian daerah pesisir pantai Cianjur Jadi karena memang itu masuknya pantai selatan mungkin pantai selatan jadi perikanan tangkapnya itu masih kurang dan memang arus ombaknya kan termasuk pantai selatan itu besar berbeda mungkin dengan pantai dengan utara gitu. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan untuk faktor-faktor produksi yang bahan baku untuk membuat produk pakan ikan yang diformulasi oleh Aridwan tidak ada kendala gitu ya dari bahan baku. Sejauh ini alhamdulillah. Terima kasih. Terus kalau misalkan berbicara tadi karena memang pakan ikan ini sangat strategis di petani ikan sampai di angka 70% itu ongkos itu atau modal itu untuk pakan untuk pakan. Kira-kira kalau misalkan Awildan ini nanti kita juga memohon kepada berbagai pihak, para pemangku kepentingan dan kebijakan, di mana kalau saya boleh juga memohon ke Awildan kaitan dengan apa kira-kira kelebihan dari formulasi yang kita buat ini. Nah jadi kaitan dengan kelebihan
Jadi sebelumnya itu, sebelum saya bercita-cita menciptakan atau membentuk suatu pakan, yang saya benahi itu di sektor hulunya dulu, Bah. Yaitu di Kabupaten Karawangnya dulu. Jadi kan konon katanya, Bah ya, tepung ikan kita itu khususnya yang dihasilkan oleh petani nelayan di Kabupaten Karawang itu tuh nggak bisa masuk sektor industri karena tidak sesuai standar pengolahannya, Bah. Nah, jadi yang pertama saya benahi, saya melakukan survei ke Karawang atau daerah Subang, Bah ya, khususnya daerah Ciasem, di situ Muara Ciasem. Nah, saya di sana melakukan pelatihan bagaimana caranya melakukan proses pengolahan tepung ikan yang sesuai dengan standar GMP dan HACCP, Bah. Sehingga ketika tepung ikannya telah tersertifikasi, nah barulah saya berbicara ke pakannya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman di Subang, di Karawang itu sudah bisa mulai menyuplai tepung ikannya itu ke berbagai industri, Bah, seperti itu. Alhamdulillah, Wadia Bala ternyata apa yang disampaikan Awildan, kalau berbicara kualitas pakannya mah ya, kualitas tepung ikannya tidak jelek ya. Betul, hanya dari processing sampai jadi tepungnya itu. Betul, caranya gitu ya, metodologinya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Ridwan tadi, kira-kira lebih jauhnya kalau misalkan secara apakah kita bisa atau mampu bersaing dengan pakan-pakan ikan yang dibuat oleh pabrikan gitu, oleh pabrikan yang besar-besar. Betul. Dan saat ini kan yang notabene kalau pakan ikan yang berkualitas, taruhlah harganya saat ini hampir di angka 10.000 lah gitu, 10.000. Betul, Bah. Kira-kira kita mampu nggak bersaing dengan produsen pabrikan itu? Ya, itu betul, Bah. Nah, sebetulnya yang menarik itu, Bah ya, ketika kita pemain kecil lah, Bah ya, katakan. Ketika kita pemain kecil, kalau misalkan kaitannya dengan persaingan dengan industri yang memang sudah stabil, salah satu faktor yang menjadi tantangan buat kami itu adalah di kapasitas sebetulnya, Bah. Namun ketika berbicara daya saing dari segi kualitas, Bah ya, kebetulan kami sudah mencoba di Waduk Cirata di Kampung Maleber. Jadi kita nyoba nernak ikan gitu, Bah ya, untuk eksperimen, kemudian kita beri pakan dari mulai bibit sampai panen itu dengan pakan kita, Bah. Nah, alhamdulillah itu presentasenya, Bah, untuk ikan bawal itu sampai di angka 95% dan bisa menghemat waktu panen selama kurang lebih 8 hari, Bah. Jadi yang biasanya diberi pakan industri gitu kan, Bah ya, itu waktu panennya sebulan, nah kita 3 bulan, nah kita bisa 3 bulan kurang, Bah. Kemudian hasil panen yang keluar, ikannya tuh 95% dapat terangkat, Bah, dapat dipanen seperti itu. Yang notabene ya bawal katakan kalau misalkan standarnya itu mungkin di angka 80 sampai 85, Bah, seperti itu. Jadi kalau 95 apalagi bisa sampai 100%, Bah ya, itu sungguh sangat menguntungkan, sangat menguntungkan bagi petani. Wadia Bala sangat menakjubkan, di mana pakan yang dibuat formulasinya oleh Awildan paling tidak sesuai dengan demplot eksperimen yang dibuat oleh Awildan di Cikalong. Ternyata sangat menakjubkan, bisa mengalahkan pakan yang dibuat oleh pabrikan, di mana bisa 95% ya ikannya terangkat. Dan mudah-mudahan saja kita doakan bersama Baraya, semoga saja ke depan produk yang saat ini masih terbatas bisa dikembangkan untuk lebih memakmurkan bil khusus masyarakat Cirata. Karena apa maknanya kita punya Waduk Cirata kalau tidak bisa memakmurkan masyarakat di sekitar Cirata. Kira-kira Awildan, kalau boleh saya minta ke Awildan, apa yang menjadi kendala atau hambatan produk ini jika di explore untuk dibuat lebih besar lagi kuantitasnya? Nah itu, Bah. Jadi memang, Bah, tantangan terbesar sekarang itu ketika saya sudah bisa membuat, Bah ya, pakan ikan yang memang kapasitasnya masih kapasitas sangat kecil, katakan kapasitas dapur, kapasitas rumahan, Bah ya, gitu ya.
Nah, tapi sudah dibuktikan alhamdulillah hasilnya tidak terlalu buruk bah ya, alhamdulillah. Nah, sehingga sudah banyak nih tetangga di samping kiri samping kanan tuh, mana atuh pakannya, kalau cek Sundana mah cik atau nyobian gitu bah. Nah, namun tantangan terbesar saya belum bisa jawab itu karena memang ya kapasitas produksi tadi bah. Kapasitas produksi ya, katakanlah kalau di teknologi pangan itu kan ada 3 bah ya, kapasitas lab, kapasitas pilot, dan kapasitas industri. Nah, produk kita ini masih berada di tataran konsep dan gagasan, sehingga masih berada di kapasitas lab sebetulnya bah. Nah, jadi tantangan selanjutnya bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kapasitas dari yang tadinya lab minimal ke pilot, syukur-syukur bisa ke industri, seperti itu bah. Wadia Balad sudah hampir di ujung acara dialog dengan A. Wildan. Intinya barusan terdengar oleh kita coba doakan ya, semoga saja apa yang dibuat oleh A. Wildan selaku Pituin Cianjur yang punya harapan dan keinginan untuk bisa berkiprah di Cianjur, terutama di seputar Cirata, dan kalau mungkin bisa keluar Cirata. Sekaligus mungkin saya memohon kepada para pemangku kebijakan, baik di tataran Kabupaten Cianjur, ya, atau juga di provinsi, dinas perikanan, termasuk juga di kementerian, semoga saja punya kepedulian, keberpihakan. Insya Allah mungkin formulasi yang dibuat oleh A. Wildan yang cukup menjanjikan ya, kami coba untuk bawa ke depan kepada para pemangku kebijakan A. Wildan ya. Amin, ya, termasuk juga kepada saudara-saudara yang berkeinginan untuk membantunya, termasuk juga pada paguyuban Pasundan, baik di pusat, di Bandung, termasuk juga mungkin ada pengusaha-pengusaha yang tertarik dengan formulasi ini, bisa nanti menghubungi Saung Incu atau juga A. Wildan. Ya. Baraya, untuk lebih jelasnya, karena produk ini sudah punya brand dan jelas pasti ada filosofisnya, historis dan estetisnya, saya untuk menyerahkan untuk memaparkannya kepada penggagas, walaupun teamwork ya, tim bukan hanya A. Wildan, tapi pasti A. Wildan memahami betul dan apa yang menjadi filosofis dari brand ini. Silakan A. Wildan. Ya, terima kasih bah. Jadi di sini saya tulis pakan ikan Pasundan bah ya. Karena ini adalah pakan ikan yang lahir di tanah Pasundan bah, betul. Dan kebetulan kita warga paguyuban Pasundan ya. Dan kemudian oleh orang Pasundan gitu ya. Kemudian saya kasih nama bah, pakan ikannya itu adalah Astra Jingga. Kalau di dunia pewayangan, Astra Jingga itu adalah si cepot. Nah, kenapa namanya Astra Jingga atau si cepot? Karena ini sebetulnya itu khusus pakan ikan untuk ikan bawal. Bawal ya. Betul. Nah, kan bawal tuh bawahnya suka ada merah-merahnya tuh bah ya. Nah, saya ingat merah-merah di dunia pewayangan kan si cepot. Jadi cepot merah ya. Iya, jadi Astra Jingga namanya bah. Seperti itu. Ini baru untuk ikan bawal ya. Untuk ikan bawal. Jadi kemungkinan nanti lahir untuk ikan mas, mujair dan lain-lain. Kalau gitu berarti tiap ikan tuh beda-beda makanannya ya. Beda bah. Jadi kalau bawal tuh kan karnivor bah ya. Jadi karena karnivor itu makanya pakan ikannya proteinnya tuh harus yang paling tinggi bah. Gitu. Nah, itu Wadia Balad Barus kawan, sekilas tentang filosofis dari brand kenapa Astra Jingga. Wadia Balad, closing statement mungkin yang ingin disampaikan oleh A. Wildan. Silakan A. Wildan. Ya, untuk closing statement bah di akhir pembicaraan kita mungkin lebih ke bagaimana caranya bah ya, produk yang memang sudah ada ini, sampel produk ini bisa sustainable bah ya, amin, bisa amin. berkelanjutan. Nah, semoga harapan saya gitu bah ya, kalau untuk formulasi, karena memang tadi lahirnya berangkat dari masalah bah ya, sebetulnya saya tuh ingin ya udah masyarakat biar bisa bikin pakan sendiri, formulasinya disebar gitu bah ya. Jadi sebetulnya tidak ada keinginan bisnis sebetulnya dari saya, makanya nanti bentuknya apapun, apakah baiknya koperasi mungkin bah ya, biar masyarakat bisa lebih kompak gitu, rasa kepemilikannya lebih tinggi.
di Cikalong ada koperasi khusus untuk pakan ikan, saya rasa itu lebih baik dan bisa sedikit menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh para petani ikan di Cikalong Kulon khususnya, Bah. Seperti itu. Terima kasih ya Wildan. Hatur nuhun, Parantos Abah. tiasa hadir di Saung Incu. Iya. Mugi moga wae urang sehat salamina. Amin, amin. Salamina ya dina lindungan ya Allah. Wadia balad, itulah yang bisa kita perbincangkan. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita semua bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dibicarakan malam ini. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Hatur nuhun Wildan. Hatur nuhun, Bah. Siap nuhun.